Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ahlihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah Nanda sekalian, pada kali ini kita akan memulai pembelajaran kita di mata pelajaran seni budaya. Ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi ibu akan menjelaskan sedikit pendahuluan kita tentang materi seni budaya di semester ganjil ini. Baiklah Nanda sekalian, di semester ganjil ini ada 12 bab yang akan kita pelajari insyaallah. Bab pertama, berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Bab kedua, menganalisis konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Jadi bab 1, bab 2 itu seni rupa. Kemudian bab ketiga, menganalisis jenis, tema, fungsi, dan nilai estetis karya seni rupa 3 dimensi. Bab 4, berkarya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Jadi, Nanda sekalian, pada bab 1 kita akan mempelajari berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Berapresiasi itu sendiri adalah bagaimana kita menghayati, mengamati sebuah karya sehingga kita dapat menghargai karya tersebut. Dengan menghargai karya tersebut kita bisa memberi penilaian. Misalnya dalam sebuah karya seni lukis kita bisa menilai karya tersebut, misalnya teknik apa yang digunakan, warna apa yang dipakai dalam membuat karya, kemudian bahan dan alat apa yang digunakan oleh seorang pembuat karya. Ya, jadi berapresiasi adalah memberi penghargaan atau memberi penilaian terhadap sebuah karya, baik itu seni rupa, musik, tari maupun teater. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Di bab kedua kita akan menganalisis konsep, unsur, prinsip, dan bahan dan teknik berkarya seni rupa 2 dimensi. Jadi di sini kita akan belajar apa konsep dalam membuat karya 2 dimensi, unsur apa saja di dalamnya, prinsip penggunaannya, kemudian bahan dan teknik yang digunakan dalam membuat karya seni rupa 2 dimensi. Ya, di bab ketiga kita menganalisis jenis tema. Ya, tema karya seni rupa 2 dimensi, fungsinya, kemudian nilai estetis atau nilai keindahan dari karya seni rupa 3 dimensi. Bab 4, berkarya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Ya. Di bab kelima kita akan belajar berkarya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek, sama dengan bab 4. Bab 6, berekspresi dalam seni rupa. Jadi berekspresi berarti kita sudah membuat karya, kita sudah membuat temanya ya. Kemudian bab ke-7, bereksperimen dalam seni rupa. Berarti kita sudah membuat karya. Bereksperimen berarti membuat sesuatu yang baru ya. Jadi ada 6 bab yang akan kita pelajari untuk seni rupa. Selanjutnya di bab 7, bab 8, memahami konsep musik barat. Kita akan belajar musik barat. Bab 9 juga pertunjukan musik barat. Kemudian bab 10,
kita akan belajar seni tari, menerapkan konsep, teknik, dan prosedur dalam berkarya tari kreasi. Jadi di kelas 10 kemarin kita belajar tari tradisional, di kelas 11 ini kita akan belajar tari kreasi. Bab 11 menerapkan gerak tari kreasi, fungsi, teknik, bentuk, jenis, dan nilai estetis sesuai dengan iringan. Jadi kita akan membuat sebuah tarian, ya. Kemudian bab 12 konsep tari modern. Saya ulangi, bab 12 konsep teater modern. Bab 12 kita akan belajar teater. Bab 13 juga kita akan belajar seni teater. Bab 13 judulnya naskah lakon teater modern. Jadi Nanda sekalian, ada 13 bab yang akan kita pelajari insyaallah di semester ganjil ini. Yaitu ada 4 jenis seni, yaitu pertama ada seni rupa, kemudian seni musik, ketiga seni tari, dan terakhir seni teater. Baiklah Nanda sekalian, kita ke bab 1, ya, berapresiasi seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Di sini apresiasi adalah aktivitas mengindra. Ya, aktivitas mengindra berarti kalau mengatakan mengindra menggunakan panca indera kita, baik itu pendengaran, ya, penglihatan kita, terutama kalau di seni rupa, penglihatan kita, rabaan kita meraba, kita melihat karya tersebut, ya, merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Ya, menurut Brian G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain, yakni perasaan, ya, dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. Yang kedua adalah penilaian atau valuing, terkait dengan nilai-nilai seni yang terkandung dalam sebuah karya. Penilaian ini bisa mulai dari warna yang digunakan, alat untuk membuat media tersebut, untuk membuat karya tersebut, bahan yang digunakan apa, kemudian teknik yang digunakan dalam membuat sebuah karya, itu termasuk semua penilaian. Penilaian juga termasuk penilaian penilaian makna yang bisa, makna simbolik yang bisa diambil dari karya tersebut, itu termasuk penilaian, ya. Dan yang ketiga adalah empathizen, terkait dengan sikap hormat kepada dunia seni rupa. Jadi dengan mengetahui karya tersebut, merasakan dan menikmati keindahan karya tersebut, sehingga timbul rasa hormat, ya, empathizen terhadap dunia seni rupa, ya. Baiklah Nanda sekalian, ada sebuah karya yang akan Ibu perlihatkan. Sekarang kita rasakan bersama dan menikmati gambar tersebut. Setelah kalian melihat karya seni rupa 2 dimensi ini, bagaimana perasaan Nanda sekalian? Jadi untuk menilai sebuah karya, kita harus menghayati dulu karya tersebut. Ternyata sangat indah karya ini.
bertuliskan kaligrafi, tulisan Arab. Fasabbih bismi rabbikal azim. Ya, berzikirlah kepada Tuhanmu yang maha agung. Karya ini dibuat dengan menggunakan cat akrilik, ya, dengan warna kuning keemasan dan menggunakan media kanvas. Ya. Makna simbolis dari karya ini adalah kita sebagai hamba seharusnya selalu mengingat kepada Allah Tuhan kita sebagai pencipta. Ya, dialah Allah yang maha agung, Al-Azim. Nada sekalian, kita pindah ke bagian A, pengembangan sikap apresiatif seni rupa, seni musik, seni tari, seni teater. Bagaimana cara mengembangkan sikap apresiatif kita, sikap empati kita, cara memberikan penilaian, cara menghayati keindahan. Tapi sebenarnya pada hakikatnya manusia telah dianugerahi tentang rasa keindahan. Kita sudah memiliki rasa keindahan. Ya, bayangkan saja kalau kita mau memilih baju, memilih sandal, sepatu, ya, kita akan memilih yang kita merasa cocok dan yang kita pilih adalah sesuatu yang indah. Sepatu itu indah, pakaian itu indah. Jadi intinya manusia sudah memiliki rasa keindahan. Biasa disebut dengan sense of beauty, rasa keindahan. Ya. Kemudian senantiasa rasa keindahan berperan memandu perilaku kita, ya, untuk memilih apa yang kita anggap menampilkan citra harmonis. Ya. Biasa kita berdandan, ya, supaya kelihatan cantik. Ya, kita dalam bahasa sehari-hari yaitu menggunakan kata lain fenomena keindahan. Ya. Ya, demikian pula dalam melengkapi kebutuhan hidup, kita selalu dipandu oleh rasa keindahan. Misalnya memilih piring, yang memilih panci, memilih motor, mobil, atau mendekor atau menghiasi rumah kita, semuanya dipandu oleh keindahan. Memilih pakaian sarung misalnya, biasanya kita memilih batik yang sesuai dengan selera kita, ya. Di sini ada sebuah contoh gambar motif sarung, ya, bisa Ananda perhatikan. Ini adalah desain batik dengan motif kapal, stilasi manusia, hewan, ada burung, dan juga pohon kehidupan. Motif ini berasal dari daerah Sumatera Selatan. Jadi perlu kita ketahui juga bahwa setiap orang berbeda dalam merasakan sebuah keindahan. Ada orang yang menyukai misalnya motif bunga, ada yang menyukai motif geometris, ada juga yang menyukai motif manusia atau hewan, ya. Nah, bagaimana cara kita untuk meningkatkan rasa apresiasi kita terhadap sebuah karya? Yang pertama, kita bisa melakukan kegiatan menerima, ya, menerima semua manifestasi seni rupa, mengapresiasi aspek keindahan dan maknanya, ya.
Nah, setelah menerima semua karya seni rupa, selanjutnya adalah mengamati. Nah, kita mengamati karya seni rupa murni, baik murni maupun terapan. Ya, yang ketiga adalah membaca teori seni, termasuk sejarah seni dan reputasi seniman. Dialog dengan tokoh seniman serta budayawan merupakan pelengkap kemampuan berapresiasi sehingga para siswa dapat menyertakan argumentasi yang logis dalam menyimpulkan makna seni. Dan ini yang paling penting, Nak. Urutan pengalaman penginderaan karya seni. Ya, yang pertama itu dari sensasi, kemudian emosi, impresi, interpretasi, apresiasi, ya, dan terakhir evaluasi. Aktivitas ini berlangsung ketika seseorang mengindra karya seni. Ya, kita mulai sensasinya dulu, kemudian masuk ke emosi kita, ya, kemudian ke impresi, pencerahannya, kemudian penafsiran makna seni, ada interpretasi, kemudian ada apresiasi, menerima dan menghargai makna seni. Terakhir, kita menyimpulkan nilai seni apa yang terkandung dalam sebuah karya, dan ini biasa disebut dengan evaluasi. Kemudian aktivitas ini berlangsung ketika seseorang mengindra karya seni. Biasanya sensasi tersebut diikuti dengan aktivitas berasosiasi, melakukan komparasi, analogi, diferensiasi, dan sintesis. Tapi intinya pada umumnya karya seni yang dinilai baik akan memberikan kepuasan spiritual dan intelektual bagi pengamatnya. Ini ada 2 orang seniman, yaitu S. Sujojono dan yang di bawah adalah Hendra Gunawan. Selanjutnya adalah pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Ya, bagaimana cara kita mengembangkan sikap empati kepada seorang seniman dan budayawan? Yaitu dengan melihat karya-karya mereka, ya, merasakan dan mengamati karya-karya mereka. Kapan kita bisa dikatakan sudah berempati? Kapan seseorang bisa dikatakan sudah berempati kepada seorang seniman dan budayawan? Yaitu ketika kita kagum akan karya-karya mereka. Ya, ketika kita kagum akan karya mereka, akan prestasi dan jasa-jasa para seniman dan budayawan. Ya, yaitu dengan melihat, ya, dengan menghayati karya-karya para seniman dan budayawan. Baiklah, yang ketiga adalah mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat. Sebelum membahas perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan masyarakat, perlu dipahami terlebih dahulu hakikat dan pengertian kebudayaan. Budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, ya, dari kata budi yang berarti akal dan nalar. Jadi kata kebudayaan dapat diartikan hal-hal yang berhubungan dengan budi, akal, dan nalar. Menurut Kuntaraningrat, kebudayaan berarti keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakannya dengan belajar,
beserta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya itu. Jadi kebudayaan itu adalah sesuatu yang dilakukan, sesuatu karya ya yang dibuat oleh seseorang dan dilakukan, dibiasakan oleh suatu masyarakat ya, sehingga menjadi ciri khas dari suatu masyarakat. Kebudayaan memiliki 3 wujud. 1. Kebudayaan sebagai konsep. 2. Kebudayaan sebagai aktivitas. 3. Kebudayaan sebagai artefak. Ya, ini dengan klasifikasi seperti itu, seluruh aktivitas interaksi manusia dengan Tuhan, interaksi dengan masyarakat, dan interaksi dengan alam, semuanya adalah kebudayaan. Ini adalah salah satu contoh karya seni rupa 3 dimensi secara antropologis adalah hasil kebudayaan ya, yang disebut artefak. Bagian D adalah interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Inilah yang paling penting sebenarnya, karena kita memang belajar seni budaya. Bagaimana cara kita sebagai siswa, sebagai masyarakat berinteraksi di lingkungan seni budaya. Caranya adalah yang diharapkan di sini adalah sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Demokratis misalnya ketika siswa mengacu pada prinsip diferensiasi dan tidak diskriminatif, tidak hanya memilih satu karya saja. Misalnya karya daerah Sulawesi saja, misalnya kita di Sopeng hanya memilih karya yang ada di Sopeng, tidak, tapi semua karya yang ada di Nusantara kita tetap kagumi dan kita tetap menghargai dengan cara menerima secara terbuka karya-karya tersebut. Sikap etis sikap etis dan toleransi ketika kita menerima perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang dalam menilai sebuah karya seni. Ya. Juga pada saat kita berdiskusi tidak mengucapkan kata-kata atau menunjukkan perilaku yang bernada melecehkan atau menertawakan ataupun merendahkan pendapat orang lain atau melecehkan sebuah karya. Dan terakhir, Nanda sekalian, kita masuk ke rangkuman. Di sini kita sudah bahas rangkuman. Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra karya seni rupa, menghargai nilai-nilai keindahan, keberagaman, dan kaidah artistik eksistensi karya seni rupa. Kemudian refleksi kita adalah setiap manusia dianugerahi oleh Tuhan perasaan keindahan. Sadar atau tidak, manusia menerapkan rasa keindahan ini dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aktivitas kesenirupaan, baik dalam proses penciptaan, pengkajian, dan penyajiannya senantiasa dipandu oleh rasa keindahan yang sifatnya esensial dan dari seni. Di akhir pembelajaran kita, Ibu akan memberikan sebuah tugas. Silakan dibaca sendiri. Tapi yang Ibu berikan tugas yaitu di poin 1 saja. Ya, poin 1, cari dan buatlah clipping reproduksi karya seni lukis yang dipilih berdasarkan lukisan yang kamu senangi. Tulis biografi ringkas tokoh pelukis dan karya-karyanya kamu clipping.